Definisi tentang korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina dan memfitnah. Kata korupsio masuk dalam bahasa Inggris menjadi corruption atau dalam bahasa Belanda korupti. Kata korupti dalam bahasa Belanda masuk dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Definisi lainnya dari korupsi disampaikan World Bank pada tahun 2000, yaitu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi World Bank ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi. Pengertian korupsi juga disampaikan oleh Asian Development Bank atau ADB, yaitu kegiatan melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka. Orang-orang ini lanjut pengertian ADB juga membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan mereka. Setelah menjelaskan apa itu definisi tindak pidana korupsi, di dalam tindak pidana korupsi terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Jenis korupsi yang mengandung unsur kerugian keuangan negara bisa kita temukan dalam pasal 2 dan pasal 3 di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kedua pasal tersebut ada frasa atau kata dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kata dapat menunjukkan bahwa merugikan keuangan dan perekonomian negara merupakan delik formil. Jadi tidak perlu dibuktikan negara rugi atau tidak. Yang kedua, suap menyuap. Korupsi jenis ini merupakan korupsi yang sering terjadi. Korupsi dengan tindakan berupa pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh penyelenggara negara untuk melakukan sesuatu yang melawan hukum. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan yang dimaksud dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merujuk kepada penggelapan dengan pemberatan, yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memiliki pekerjaan atau jabatan. Misalnya, dengan jabatannya, seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan penggelapan dengan membuat laporan keuangan palsu. Tentu saja untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan negara. Yang keempat, pemerasan. Ketentuan pasal 12 huruf E Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa pemerasan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberi sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Yang kelima, perbuatan curang. Korupsi jenis ini berlaku untuk pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI atau Polri, pengawas rekanan TNI atau Polri yang melakukan kecurangan dalam pengadaan barang atau jasa yang merugikan orang lain dan merugikan negara dan membahayakan keselamatan negara saat perang. Yang keenam, ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah situasi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, sengaja turut serta dalam pengadaan barang atau jasa. Benturan kepentingan ini sering kita lihat dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan keluarga terdekat dari penyelenggara negara. Misalnya, seperti kasus korupsi yang menjerat Ratu Atut Khosyah dan adik kandungnya Tubagus Khairi Wardana terkait korupsi pengadaan alat kesehatan. Dan yang terakhir, ada gratifikasi. Gratifikasi
merupakan jenis korupsi berupa pemberian hadiah, bisa uang, barang, bahkan sampai layanan seks seperti yang aku bahas sebelumnya. Gratifikasi ini mirip-mirip dengan suap. Dalam pasal 12 huruf B, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa setiap gratifikasi atau pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya dengan ketentuan. Yang pertama, kalau nilainya 10 juta atau lebih, maka penerima gratifikasi harus membuktikan bahwa gratifikasi atau hadiah tersebut bukan suap. Yang kedua, kalau nilainya kurang dari 10 juta, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut adalah suap dilakukan oleh penuntut umum. Di sini saya akan menjelaskan apa dasar hukum terhadap tindak pidana korupsi. Di sini saya memakai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimana undang-undang tersebut baru saja diperbarui, yang menimbang bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Yang perlu kita ketahui bahwa tindak pidana korupsi ini adalah kejahatan yang luar biasa, yang bisa disebut dengan kejahatan ekstraordinary. Untuk poin yang berikutnya yaitu bagaimana upaya preventif yang dapat dilakukan agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Ada beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan dibentuknya lembaga anti korupsi. Seperti yang kita tahu, di Indonesia sendiri sudah dibentuk yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang bertugas untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua adalah para pejabat publik harus melaporkan atau mengungkapkan jumlah harta kekayaannya dari sebelum dia menjabat sampai setelah dia menjabat, agar nantinya terjadi kejelasan, dan apabila terjadi lonjakan nilai harta kekayaan yang tidak masuk akal, maka dapat dilakukan pemeriksaan. Lalu yang terakhir yaitu dipermudahnya akses bagi masyarakat untuk melakukan laporan terhadap tindak pidana korupsi yang mereka temui, sehingga dapat mempermudah proses penanganan daripada kasus tindak pidana korupsi yang terjadi. Berikutnya untuk poin yang terakhir yaitu bagaimana upaya penanggulangan yang dapat dilakukan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi. Yang pertama itu adalah dengan dilakukannya penguatan kapasitas terhadap badan atau komisi pemberantasan korupsi. Kemudian yang kedua, dilakukannya proses hukum terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi, mulai dari penyidikan, penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan hingga akhirnya pada putusan. Kemudian yang ketiga adalah dengan ditentukannya jenis-jenis atau kelompok-kelompok tindak pidana korupsi yang harus diprioritaskan penanganannya. Dan yang terakhir adalah dilakukannya evaluasi terhadap proses penanganan tindak pidana korupsi, sehingga kedepannya proses penanganan dari tindak pidana korupsi dapat berjalan lebih baik lagi.